Puji Tuhan. Narai kabar? Narai kabar? Barigas luar biasa, amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya, wow luar biasa. Ya, saya adalah milik Kristus, haleluya. Kata Mama Bibi tadi ya, saya ini milik Tuhan, amin. Ya, saya sudah mengalami kelepasan, ya, kelahiran yang baru. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Bapak Ibu percayalah bahwa ketika kita mengambil keputusan, mau ikut Yesus, umat Yesus, ya. Nah, semuanya itu harus kita lepaskan kehidupan yang lama, ya. Hidup-hidup yang lama itu harus dilepaskan, saudara sekalian. Gak bisa. Tuhan Yesus gak mau dicampur-campur. Gak bisa, saudara, percaya sajalah. Saudara gak ada gunanya nanti nangis-nangis kalau apa, ya. Tetapi gak mau melepaskan segala sesuatunya dan mengikuti Yesus sungguh-sungguh, ya. Karena begini, keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kehidupan kita nanti. Ada Bu? Jadi hidup ini harus mengambil keputusan. Karena begini, keputusan kita menentukan hasil hidup kita. Tuh, saudaraku sekalian, keputusan kita apa? Menentukan hasil hidup kita. Sama-sama katakan, keputusanku menentukan hasil hidupku. Nah, semua yang kita ambil nanti, saudara sekalian, keputusan-keputusan kita, ya. Karena begini loh, hidup ini ya adalah pilihan. Seperti lagu tadi. Jalan mana yang harus kupilih, benar nggak? Hidup ini setiap hari ditentukan oleh pilihan, diperhadapkan dengan pilihan. Kita harus menghadapi segala sesuatunya, dan kita harus mengambil keputusan. Mau tetap ikut Yesus atau enggak? Mau taat setia atau enggak? Karena begini, keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kehidupan kita di depan, akan berdampak terhadap kehidupan kita. Keputusan kita hari ini, perhatikan baik-baik, saudara sekalian, keputusan kita hari ini, ya, akan menentukan kehidupan kita yang akan datang loh. Bukan hanya kehidupan kita saja, tetapi kehidupan keturunan kita, generasi kita. Itu saudara sekalian. Itu makanya apapun yang kita putuskan, hati-hati saudara sekalian. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan kehidupan. Amin, saudara. Jangan sampai salah. Begini, kalau kita salah dalam mengambil keputusan, itu mempunyai dampak ke depan sana, bahkan kepada keturunan kita. Kalau kita salah mengambil keputusan, ya, bukan hanya mempunyai dampak kepada kita dan kepada keturunan kita, tapi dampak terhadap kehidupan yang kekal. Bisa jadi seperti itu. Amin, saudaraku. Nah, itu makanya perhatikan di mana posisi hati kita, keputusan apa yang sudah kita ambil, apakah sejalan dengan kehendak Tuhan atau enggak. Nah, coba kita lihat ya. Kita sudah belajar tentang mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ya kan? Ya kan? Beberapa waktu ini dibagikan tentang hal itu semuanya kepada kita. Amsal 19. Amsal 19 apa? Firman Tuhan bilang. Sudah dapat Amsal 19? Ayat 20 hijau. Amsal 19 ayat 21 saja. Sudah dapat, katakan amin. Semuanya ya. Amsal 19 ayat 21. Sudah dapat, katakan amin. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan hati yang terbuka. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa? Sekali lagi, 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang percaya katakan amin. Saudara, manusia ini mempunyai banyak rancangan, benar nggak? Cita-cita, kalau dia nggak punya rencana, nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan, itu namanya aneh. Aneh min ajaib, ya.
Itu namanya robot. Robot aja diprogram untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan, benar nggak? Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia. Benar, saudara sekalian. Berlimpah-limpah di hatinya tuh, banyak di sini artinya berlimpah-limpah, banyak gitu. Banyak rancangan, niat, cita-cita, pikiran, maksud. Nah, itu artinya banyak rancangan di hati manusia, benar enggak? Benar. Aku mau ini, aku mau itu, nanti ke depan ini aku mau ini, mau itu, segala macam. 1001 macam katanya. Benar nggak? Banyak rancangan di hati manusia. Itu dari firman Tuhan katakan. Memang iya. Selagi kita hidup ini banyak rancangan kita, benar nggak? Rencana-rencana, aku tahun ini mau bangun rumah Tuhan. Benar nggak? Aku tahun ini mau lebih sukses lagi Tuhan. Aku mau ini lagi, aku mau itu, banyak uang. Aku mau banyak uang, aku mau jadi orang kaya. Banyak keinginannya, betul nggak? Banyak rancangan di hati manusia. Aku mau bekerja siang malam, banting tulang, banting pintu, banting istri, banting anak, supaya banyak dapat uang. Tau-taunya menguap semua, benar nggak? Banyak rancangan di hati manusia, tetapi apa kata firman Tuhan? Tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu perhatikan, sudah membuat keputusan. Begini saudara sekalian, Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan keputusannya, dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Begini, Tuhan tidak akan pernah melanggar perkataannya. Tuh. Karena perkataannya itu, firman-Nya itu mewakilkan dirinya sendiri. Amin, saudaraku. Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Perkataannya, perintahnya, keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Makanya firman Tuhan bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang tetap berdiri tegak, berdiri teguh. Itu artinya saudara sekalian. Ya. Keputusan Tuhanlah yang ditegakkan, yang menjadi tetap. Itu saudara sekalian. Bukan keputusan manusia, bukan. Manusia memang merencanakan sesuatu. Baik. Belakangan ini agak tenggorokan kita agak diserang ya, Pak. Serang dengan cuaca barangkali ya. Ya. Tapi kita tetap sukacita aja memuji Tuhan, amin. Saudara sekalian. Nah, apa yang menjadi keputusan kita? Itu masalahnya saudara sekalian. Karena begini, manusia ini mempunyai banyak cita-cita, banyak rancangan. Tetapi begini, kalau tidak seturut dengan rancangan Tuhan, kalau tidak seturut dengan rencana Tuhan, perhatikan, manusia, ini perhatikan, suka kecewa, suka salahkan Tuhan, salahkan orang lain, salahkan sesamanya, benar nggak? Kalau maksud dan tujuannya saudara sekalian, ya, kalau kehendaknya tidak terlaksana, saudara, manusia akan mempersalahkan yang lain. Seringkali begitu saudara sekalian. Bahkan mempersalahkan dirinya pun sampai gak karu-karuan. Tuh. Kenapa? Karena begini, firman Tuhan bilang, coba yang lihat ya, Yesaya 55. Yesaya 55. Firman Tuhan bilang keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kenapa? Coba kita lihat. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Perhatikan keputusan-keputusan yang kita ambil selama hidup kita. Keputusan yang kita sudah ambil yang kemarin-kemarin, ya, di zaman dahulu, itulah kita sekarang.
Tuh. Haleluya. Kalau keputusan yang juga kita ambil adalah menyenangkan hati Tuhan, itulah kita sekarang. Kalau keputusan kita bertentangan dengan Tuhan, itulah kita sekarang. Nah, coba kita lihat, saudaraku sekalian. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dan dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu sebabnya manusia suka nggak nyambung sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita membawa keputusan kita sendiri, kehendak kita sendiri, berbeda dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Karena Tuhan sudah berfirman, rancangan dan jalanku itu, jalan Tuhan itu, rancangan dan jalan Tuhan itu berbeda. Bukanlah rancangan dan jalan kita. Tetapi apa yang terjadi? Manusia memaksakan apa? Rancangan dia menjadi rancangan Tuhan. Benar nggak? Wow! Oh, artinya rancangan itu, saudara sekalian. Jalan itu. Jalan itu bukanlah jalan. Jalan itu berbicara tentang apa namanya? Cara hidup, cara kerja, prinsip hidup. Tuh, bahasa aslinya, saudara sekalian. Rancanganmu itu bukan rancanganku, kata Tuhan. Jalanmu itu bukan jalanku. Ya, karena metode kita lain-lain, beda dengan Tuhan. Prinsip hidup kita beda. Suka tidak sesuai dengan firman. Tetapi firman Tuhan bilang, rancanganmu bukanlah rancangan, jalanmu bukan jalan. Itu makanya manusia suka nggak nyambung dengan Tuhan. Kenapa? Keputusan yang Tuhan sudah tetapkan tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Keputusan Tuhanlah yang tetap berdiri tegak. Amin, saudaraku. Gini. Kalau saudara paksakan rencana saudara, kehendak saudara, kalau saudara paksakan keputusan saudara, ya, supaya itu yang terjadi, saudara, kita akan kecewa, saudara sekalian. Karena begini, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan Matius 11:6, ya, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Tuhan. Ya, coba nanti saudara baca itu Matius 11:7 ayat apa itu Matius 11:6. Manusia akan kecewa kepada Tuhan kalau hidupnya tidak seperti yang diinginkannya. Kalau hidupnya memaksakan apa yang dikehendakinya. Tuh, manusia akan menjadi kecewa dong dan menolak Tuhan. Bila rencana atau niat hatinya itu tidak sesuai dengan keputusan Tuhan. Itu makanya saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang, Matius 11:6 itu, berbahagialah manusia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu saudara sekalian. Makanya kita harus mengerti apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Itulah yang menjadi keputusan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus kita jalani kalau kita mau melihat hari-hari baik ke depan ini, saudara sekalian. Coba lihat orang yang tidak mengambil keputusan dalam hidupnya, saudara sekalian. Ya, coba lihat pikirannya, aku mau begini, tidak terjadi apa-apa, aku mau baik, aku mau setia, aku mau itu, mau ini, tetapi dia tidak pernah mau mengambil keputusan. Tidak pernah mau mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kecewa yang datang. Tuhan gak perhatikan aku. Sia-sia umbak Yesus, sia-sia. Jatuh berkat, jatuh nano. Kenapa? Karena tidak pernah mau mengambil keputusan, melakukan yang baik, melakukan yang benar di hadapan Tuhan.
Sekali lagi, keputusan kita menentukan hasil hidup kita. Amin. Amin. Makanya andalkan Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan pernah memperingatkan di kitab Yakobus, saudara sekalian. Ya. Aku mau ini, aku mau usahaku ini itu. Tetapi kalau bukan keputusan Tuhan, ya, harusnya dikatakan kalau Tuhan berkehendak. Coba kita lihat sebentar ya, Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Sudah dapat katakan amin? Sudah dapat? Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 16. Sudah dapat katakan amin? Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sama-sama, 1, 2, 3. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Besok kami mau melakukan ini itu, mau berdagang, dapat untung, ada pegawai, ini itu. Padahal dia nggak tahu batas umurnya, benar nggak? Besok masih hidup atau nggak tahu kan? Benar nggak? Nggak tahu, saudaraku sekalian. Tuh, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Makanya kita jangan salah mengambil keputusan. Ini kehendak Tuhan atau enggak? Amin, saudaraku. Aku mau berdagang, aku mau dapat untung besar. Gak ibadah juga gak apa-apa, asal dapat banyak untung. Gak ibadah juga gak apa-apa. Tuh, akhirnya apa yang terjadi? Kecewa, sakit hati ini. Tuh, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendaki. Apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kita harus tahu. Amin, saudaraku. Ini bujuran keputusan Tuhan gak ini? Ini betul-betul kehendak Tuhan gak ini? Benar gak saudara sekalian? Firman Tuhan bilang apa? Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Makanya ini gak nyambung. Rancangan Tuhan dengan rancanganmu itu berbeda, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Setingginya langit dari bumi loh. Artinya itu gak nyambung, jauh banget, bangkit gitu loh. Bujur ya saudara sekalian. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, harusnya lah itulah yang menjadi tujuan kita. Ada saudara? Karena begini, Tuhan berfirman, Dia tidak pernah merancangkan kejahatan bagi
kita. Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Ya. Yeremia 29 ayat 11 bilang, tetapi aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aduh, Yeremia 29, saudara dihafal lagi firman Tuhan itu. Coba kita buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan bilang apa? Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Amin, saudaraku. Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Rancangannya mempunyai rancangan damai sejahtera. Setiap kita Tuhan sudah tetapkan loh tujuannya. Ada tujuannya Tuhan selamatkan kita loh. Tuhan mempunyai rencana yang gak bisa diganggu gugat kalau kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup di dalamnya. Tahu gak saudara artinya damai sejahtera? Rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya utuh, lengkap. Tuh. Shalom artinya utuh, lengkap, sejahtera. Amin, saudara. Kalau kita tak mengalami sejahtera, kalau kita tidak merasakan kelengkapan dari Tuhan, sukacita, coba kita perhatikan, kita hidup dalam rencana Tuhan, dalam tujuan Tuhan kan? Jangan saudara ukur damai sejahtera hanya karena uang banyak. Sama-sama katakan Saudara begini, jangan ukur hidupmu dengan uang. Memang kita perlu uang. Saudara udah lihat gak orang banyak uang, gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, berkelahi, bunuh-bunuhan. Bukan karena dia gak ada uang, ingin banyak dapat uang lagi. Coba kakak adik berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Bukan karena mereka gak punya uang, tapi ingin punya dapat uang yang lebih banyak lagi. Tuh. Ayu kute, petak kute, rumah kute, elak-elak apa macam-macam. Tuh. Kayak granat teh. Ya kan? Bukan karena uang loh. Ada damai sejahtera. Itu udah pasti. Ya. Karena iblis pun bisa kasih uang. Saudara hati-hati kalau sekalian. Jangan ukurannya uang melulu. Sedikit-sedikit uang. Apa saya dapat kalau nggak dapat uang kalau ibadah? Tuh, karena begini, iblis pun menggoda Tuhan Yesus waktu jadi manusia kan? Dengan apa? Dengan kekayaan, kenikmatan dunia. Tuh, saudara mau jalan-jalan ke keliling dunia, tamasya, naik pesawat terbang, nginap di hotel bintang kejora, bintang di langit, ya, betul nggak? Bukan bintang 5 lagi. Tetapi kalau hidupnya tanpa Yesus, perhatikan baik-baik, dia akan mengalami kehampaan, nggak punya tujuan itu, nggak punya pengharapan. Saudara tahu nggak artinya pengharapan? Rancanganku kepadamu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh tahu nggak artinya harapan? Saya baca ya, apa sih terjemahan aslinya ini? Nih, harapannya di sini artinya tali atau benang yang terhubung ke depan. Ternyata itu harapan loh. Aneh kan? Tali atau benang yang terhubung ke depan. Siapa harapan kita?
Tuhan Yesus. Itu makanya tali kita, benang ini, kita harus terikat kepada Yesus. Artinya begini, apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kesanalah kita. Itu artinya harapan. Terhubung dengan Yesus. Ternyata harapan yang dimaksud itu seperti itu, saudara sekalian. Terikat dengan Yesus, terikat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, apa katanya? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau orang gak terikat dengan Yesus, saudara perhatikan, gak punya harapan. Tuh, uring-uringan, masuk dalam penderitaan sedikit, langsung menyalur. Tersinggung sedikit, langsung ada mengamuk. Lihat, dulu kan kita seperti itu kan, gampang menyalur kita dulu kan. Itu dulu kan. Tuh, kalau dicuekin orang, apalagi kalau dicuekin istri, dicuekin suami sebentar sedikit saja, mengamuknya minta ampun. Bilangnya apa? Apa artinya? Patah satu tumbuh 1000. Itu hidup kita yang dulu. Ya. Jadi harapan itu saudara sekalian artinya terhubung ke depan. Terikat. Seperti benang atau tali yang terikat ke depan. Tuh. Jadi hidup kita itu harus terikat kepada Yesus. Kalau orang yang hidupnya gak terikat kepada Yesus, gak punya harapan, percaya saja. Gak tahu dia mau kemana, mau ngapain hidup ini. Belum terlantuk di dalam kehidupan ini. Hanya tinggal tunggu dikubur saja. Mati-matilah situ, hidup-hiduplah situ. Kenapa? Karena gak punya harapan. Tuh. Jadi keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Ambillah keputusanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan Tuhan adalah memberikan kita masa depan yang penuh pengharapan. Keputusan Tuhan adalah memberikan kita damai sejahtera. Amin, saudara. Bukan berarti nggak ada tantangan. Bukan berarti kita nggak punya keinginan. Tadi kan rancangan manusia banyak di hatinya kan? Manusia mempunyai banyak rancangan di hatinya, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Keputusan Tuhan yang terlaksana. Bukan berarti kita nggak punya keinginan, salah saudara sekalian, bukan. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya kehendak. Tetapi di atas semua itu kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendak mulai kerja. Saudara, saya mau cerita nih. Ya. Di kitab Daniel 3 nanti saudara baca. Ada yang namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego ini saudara sekalian. Ya, semua petinggi-petinggi, pejabat-pejabat di seluruh dunia harus menyembah patung emas. Patung emas teh. Ela-ela. Kilo teh. Patung emas. Nanti saudara baca di Daniel 3. Baca semuanya. Nah, Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah pejabat waktu itu di wilayah kerajaannya Nebukadnezar. Semua mereka, semua penduduk, semua orang-orang di wilayah mereka, Nebukadnezar ini harus menyembah patung emas itu. Harus berlutut. Ketika trompet berbunyi, semuanya harus berlutut. Tahu saudara sekalian apa yang terjadi? Ketiga orang anak muda ya. Waktu trompet berbunyi, mereka nggak sujud berlutut, nggak sujud menyembah kepada patung itu, nggak sujud dia menyembah kepada patung emas itu. Raja Nebukadnezar.
Lalu mereka dipanggil raja. Kenapa kamu nggak sujud? Kenapa kamu nggak menyembah patungku itu? Lalu mereka bilang begini, yang kami sembah hanya Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak selamatkan kami mau selamat. Maunya kami itu, kami keluar dari tempat ini dengan selamat. Kira-kira seperti itulah kalau bahasanya ya. Tetapi begini, perhatikan baik-baik. Kalaupun Tuhan nggak selamatkan kami tetap akan menyembah Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab kami, itu artinya kami akan tetap menyembah Yesus. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Jadi saudara mengerti gak artinya? Keinginannya itu ditaruhkannya kepada Tuhan. Kehendaknya itu ditaruhkannya kepada Tuhan. Biarpun apapun yang terjadi, aku akan tetap menyembah Yesus. Bahkan sekalipun doaku belum dijawab, sekalipun aku menghadapi ini semua, aku akan tetap setia kepada Yesus. Saudara, coba lihat Paulus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap ikut Yesus. Paulus yang di Alkitab itu saudara sekalian, dia mengalami aniaya, dilempar batu, dipukulin, digebukin, tetap memberitakan firman Tuhan, tetap hidup dalam tujuannya Tuhan, karena dia mengerti tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Tinggal tetap. Akhirnya apa yang terjadi dengan Paulus saudara sekalian? Kepalanya dipancung loh oleh Kaisar Nero pada waktu itu. Kepala Paulus itu dipancung saudara sekalian. Saudara jangan kira ketika dia menulis tentang Filipi, itu dia dalam penjara, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Catatan gereja, sejarah gereja. Ketika dia bilang bersukacitalah, dia sedang mengalami aniaya itu saudara sekalian. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia sedang mengalami penderitaan. Petrus disalibkan terbalik. Siapa lagi yang mau kita katakan? Itu maksud saya begini. Kalaupun doa kita belum dijawab Tuhan, kalaupun seperti yang keinginan hati kita tidak tidak terlaksana, walaupun kita sudah melakukan rasanya yang terbaik, tetapi kita harus mengatakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang aku ikuti. Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan kecewa. Hiduplah dalam keputusan Tuhan. Ambil keputusan dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan keputusan Tuhan. Karena begini, keputusan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh apapun, tidak bisa dirubah oleh apapun dan siapapun juga. Firman Tuhan tidak bisa diubah oleh situasi, kondisi, apapun juga. Firman Tuhan tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Itu makanya keputusan kita hari ini menentukan kehidupan kita. Hasil hidup kita nanti ke depan. Saudara jangan salah saudara sekalian. Apa yang kau lakukan hari ini, keputusan yang kamu ambil, itu akan mengakibatkan, bukan mengakibatkan terjadi pada dirimu sendiri, mengakibatkan sesuatu kepada anak cucumu. Keputusan yang kau ambil hari ini, itu sebabnya ambillah keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya nggak bisa diganggu-gugat keputusan. Bagaimana caranya Pak supaya saya tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan? Nih saudara sekalian, mau tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidupmu? Mau? Baca dan renungkan firman Tuhan. Elak malas aku.
Baca renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan hanya dengar YouTube. Jadi aku Pak merenungkan firman Tuhan. Dari mana? Dari YouTube. Pendeta ini, ya ampun. Baca Alkitab pun dibaca. Baca. Amin saudaraku. Bersekutulah dengan firman Tuhan supaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kalau nggak baca renungkan firman Tuhan, apa yang diomonginya tentang Tuhan akan kosong. Kata orang Tuhan itu seperti ini. Oh seperti ini Pak, seperti ini. Maksud Tuhan itu ini. Oh nggak apa-apa aja kita nyimpan jimat, nggak apa-apa aja kita melakukan ritual-ritual di luar firman Tuhan. Nggak apa-apa aja. Tuhan gak akan marah, Tuhan itu maha pengampun. Ya ampun, karena dia gak baca dan merenungkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Keputusan yang diambilnya berseberangan, tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah melanggar apa yang sudah diputuskannya. Tuh. Kalau kita menyimpang dari keputusan Tuhan, kita mengambil keputusan yang bukan di dalam Tuhan, kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita tidak terikat dengan Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kita akan menjadi kecewa dalam hidup ini. Bahkan kita akan menolak Tuhan. Apa yang saya lakukan Pak supaya saya mengerti apa yang menjadi keputusan Tuhan? Renungkan firman Tuhan dan lakukan perintahnya. Taatlah kepadanya. Coba lihat orang yang taat, orang yang mengambil keputusan melakukan perintah Tuhan. Ada damai sejahtera, seperti Tuhan bilang, rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Coba lihat orang yang mengambil keputusan melakukan perintah Tuhan, hidupnya berbeda. Makanya lebih lagi hidup dalam keputusan tuh. Ambil keputusanmu hari ini. Letakkan dalam hatimu, aku mau ikut Yesus. Apapun yang terjadi, hatiku ini lagi sedih kah? Lagi galau kah? Lagi ini itu kah? Aku mau tetap ikut Yesus. Amin. Keputusanku adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wujudnya, ambil keputusan mengikut Yesus. Nanti kamu akan lihat perbedaan. Saudara, saya mau kasih tahu, hidup ini gak lama-lama loh. Hidupnya hanya sebentar saja di muka bumi. Percaya saja. Sementara saja. Saudara jangan pikir hidup ini akan lama-lama. Sebentar saja. Makanya keputusan yang kita ambil hari ini akan mempengaruhi generasi kita, anak cucu kita. Kita ini sebentar aja hidup di muka bumi. Percaya saja terus sekalian. Apa buktinya Pak? Kita sebentar aja. Loh, jenggot saya ini dulu nggak berubah terus sekalian. Nggak ada putih-putihnya dulu ini. Sekarang udah hampir putih semua. Tuh. Artinya apa? Hidup ini semakin berubah, semakin berumur katanya. Semakin hari semakin jatah hidup kita di muka bumi ini semakin berkurang. Itu sebabnya keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan hasil hidup kita ke depan. Ikutlah Yesus. Ambil keputusan di dalam Tuhan. Apapun itu, dalam pekerjaan kah,
Dalam rumah tangga kah? Dalam usaha kah? Ini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan Yesus? Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Amin, saudaraku. Amin. Ambil keputusan supaya aman. Pak, aku nggak ngambil keputusan apa-apa. Itu berarti saudara sudah mengambil keputusan juga, artinya tidak memperbuat apa-apa. Lebih baik kita, Pak, daripada melawan setan, lebih baik kita netral-netral saja sama setan. Mana ada netral-netral? Amin, saudaraku. Coba. Apalagi di dunia tentara kan, mana ada netral? NKRI harga mati katanya kan? Tidak bisa netral. Kalau ada orang yang mau ganggu negara ini, ya kita nggak apa-apain, biarin aja lah. Kita netral aja. Nggak ada. Benar nggak saudara sekalian? Amin. Ambil keputusanmu. Ambil keputusanmu. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Lakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkanlah firman-Mu atas setiap kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, segarkan kami oleh kuasa firman-Mu. Sembuhkan kami, pulihkan kami dengan kuasa firman-Mu, Tuhan. Tuhan, buatlah hati kami bergembira